Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenggelam matahari kemarin sore, berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain hati kita senang. Kesenangan hati itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di atas muka bumi Allah ini bukan dari alam tanpa yang didahului oleh siapapun, orang, manusia, tempat, tapi sudah didahului oleh orang-orang sebelum kita. Dilahirkan dari rahim seorang ibu, 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungannya. Kalau andai masih ada nyawanya pagi ini, dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kadang di antara kita tak semua mendapatkan kebaikan keberkahan itu. Banyak di antara mereka sudah mendahului kita. Terbayang wajahnya di pelupuk mata, terbayang kerinduan hati di lubuk hati yang paling dalam. Tak ada yang dapat diucapkan selain Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dia laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi yang halal. Dia buatkan hidupnya khusus untuk anak-anaknya. Dia kerahkan semua tenaganya hanya untuk buah hati belayan jiwa. Andai dia masih hidup hari ini, tubuhnya yang rapuh dapat kita peluk. Tapi hari ini sebagiannya sudah lama meninggalkan kita. Tak ada yang dapat kita ucapkan Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, wali walidaina, wali ummahatina, ayahanda kami, ibunda kami. Rabbana ighfir lana dzunubana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sebagaimana mereka sudah memberikan peluk ciumnya untuk kami ketika kami kecil, maka balaslah itu ya Allah. Tak ada yang dapat membalasnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Larut dalam kesedihan, adakah yang dapat mengusir kesedihan itu? Tidak ada, kecuali lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayangmu ya Allah. Sempit rasa dada kami ya Allah, tapi hanya Engkau saja yang dapat melapangkannya ya Allah. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, tidak ada yang dapat melapangkannya kecuali lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam larutan takbir, maka semuanya menjadi larut
semuanya menjadi bening, semuanya menjadi bersih, semuanya diserahkan kepada Allah. Idza daqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia, faqul ya Allah, katakanlah ya Allah. Berapa kali solat doanya tidak terwujud gara-gara kita, berapa kali ia tahajud tidak jadi gara-gara kita, berapa kali dia bertasbih bertakbir tapi tangisan kita membuatnya terhenti. Hari ini apa yang dapat kita balaskan kepada mereka? Orang-orang yang sudah berbuat baik pada kita, tidak ada ungkapan selain daripada ucapan doa. Maka panjatkanlah doa, ungkapkanlah permintaan ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari baik, bulan mulia yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang agung, bulan mulia yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini khatib menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari khutbah yang singkat ini. Yang pertama, bahwa apapun yang terjadi, hidup manusia tetaplah dalam ujian dan cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami uji kamu dengan perasaan takut, takut sakit, takut susah, takut miskin, takut melarat. Tapi ketakutan-ketakutan itu sudah lama kita hilangkan, karena kita lebih takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika ia bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai baginda Nabi, andai aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, apakah yang kumohonkan kepada Allah? Maka Nabi mengajarkan, Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang takut miskin, takut melarat, lalu gara-gara takut itu dia menghalalkan segala cara, sogok, riswah, judi, khamar, zina, maka dia sudah membuat dirinya takut kepada yang haram, sehingga dia lupa ada takut yang lebih besar lagi, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebenarnya inti ibadah yang kita lakukan selama 30 hari 30 malam ini? Tidak lain tidak bukan sebagaimana dinyatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa hambanya? Tidak. Apakah Allah ingin mempersulit? Tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tak pernah mempersulit kamu. Allah ingin kamu mendapatkan kebaikan. Yang diinginkan Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut makan, takut minum, menjaga mata, takut melihat yang haram, menjaga telinga, takut mendengar maksiat, menjaga langkah kaki, ayunan tangan, bahkan bisikan hati, bahkan lintasan pikiran, dijaga itu semua selama 30 hari ini. Maka puncaknya pada hari yang mulia ini, kita pun katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepada Engkau ya Allah. Besar kesusahanku, tapi tidak membuat aku menghalalkan yang haram. Besar musibah yang kuterima, jadi tidak membuat aku menghalalkan yang haram. Allahumma qina bi'alalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami tidak perlu terjerumus kepada yang haram. Hari ini orang begitu mudah menghalalkan yang haram. Segala macam sogok, riswah, khamar, zina, judi, perbuatan haram terasa kecil dalam pandangan matanya, sedangkan selama sebulan ini yang halal pun kita tahan, istri yang halal ditahan, makanan yang halal ditahan,
selama 13,5 jam lebih mampu menahan yang halal, mengapa kita rusak dengan menjerumuskan diri kepada yang haram? Lalu bagaimana kalau kita makan yang haram? Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, kalau dia masuk ke dalam badanmu dan dia menjadi darah daging yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Tidak ada tempat lain. Orang hanya ada dua tempat saja. Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, tempatnya adalah surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, tempatnya adalah neraka. Wattaqun nar, takutlah kepada neraka. Tiap hari, tiap petang, tiap siang, tiap malam, di saat tahajud, di saat i'tikaf, apa yang kita minta kepada Allah? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Maka itu bukan hanya sekedar di ujung lidah, di tepi bibir. Dia bukan sekedar lipstik pemanis cakap, dia bukan sekedar retorika kata-kata di dalam khutbah, tapi dia masuk ke dalam otak kita, ke dalam hati kita, ke dalam tulang sumsum kita. Esok lusa kita akan kembali ke aktivitas kita yang lama, kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Syawal hanya menjadi tempat kembali kepada perbuatan maksiat? Laisal idu liman labisa jadid, hari raya bukanlah bagi orang yang memakai baju baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid, hari raya hanya layak bagi orang yang bertambah taatnya, bertambah takutnya, bertambah hati-hatinya menjalani hidup yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkanlah dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanamkan rasa takut kepada Allah, sebagaimana kita dulu takut mengunyah yang halal, takut memandang yang halal, takut melihat istri yang halal pada saat siang Ramadan, takut memakan nasi yang halal pada saat siang Ramadan. Maka yang haram, yang syubhat kita hindarkan, karena dia akan dimakan, berubah menjadi darah, dan darah itu akan menjadi setetes dua tetes masuk ke tangkai jantung, disemprotkan sampai ke otak. Otak akan berpikir, otak akan memerintahkan ke seluruh tubuh. Nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, pendusta, khati'atin, pelaku dosa. Kenapa yang dikatakan ubun-ubun kepala bagian depan? Bukankah yang berdosa itu kakinya? Bukankah yang berdosa itu lidahnya? Bukankah yang berdosa itu kemaluannya? Mengapa yang dikatakan berdosa itu kepalanya? Karena kepalalah yang memerintahkan semua anggota tubuh. Kemaluan berzina, mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram. Itu semua berawal dari makanan. Hari ini kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah, tapi pekan depan kita akan kembali masuk ke kantor. Kita tanpa sengaja, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sadar, kita memakan yang haram. Kita bawa yang haram itu ke rumah, kita berikan ke istri, ke anak kita. Kita sedang menyuapkan makanan haram ke dalam perut mereka. Lalu kita heran, mengapa istriku tidak pernah berpikir baik? Mengapa anak-anakku tidak pernah berpikir baik? Kenapa baik aku ajak, buruk juga jadinya? Karena kita yang bersalah, kita sudah menyuapkan yang haram ke dalam perut mereka. Maka pesan pertama dari khutbah Idul Fitri adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang haram menyentuh lidah, lidah yang memakan haram dipakai berdoa, Rabbana hablana minas salihin, beri aku anak yang soleh. Doa ditolak oleh Allah. Waqina azabannar, jauhkan aku dari azab neraka. Doa ditolak oleh Allah. Allahumma hdina fiman hadait, berikan kami hidayah. Doa ditolak oleh Allah. Karena lidah yang memakan haram, Allah haramkan mengabulkan doa. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia memberikan makanan-makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
9 kali takbir pada khutbah pertama, 7 takbir pada khutbah kedua, 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua. Itu bukan sekedar di ujung lidah, tapi masuk dalam kepala kita. Sejak hari ini yang kita agungkan Allah. Selama ini kita mengagungkan atasan. Atasan mengatakan makan saja, ambil saja, saya yang tanggung jawab. Bukankah dia juga manusia? Dia akan masuk ke neraka jahanam. Apakah dia sanggup menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Maka sejak hari ini, masa lalu apa boleh buat, kita minta kepada Allah, Rabbana zalabna anfusana, kami sudah menzolimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Siapa yang tidak berdosa di atas muka bumi Allah? Sedangkan datuk moyang kita Adam alaihi salam, dia berdosa. Allah katakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Tapi ternyata dia silap, dia khilaf. Kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam pernah silap dan salah. Wa ghairul khata'ina tawwabin, semua yang bersalah akan menjadi baik kalau dia bertobat dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubat kepada Allah, taubat nasuha, taubatan nasuha. Taubat nasuha, meminta, bermunajat kepada Allah. Sejak hari ini jauhkan diri dari maksiat, jauhkan dari segala dosa yang masa lalu. Illa man taba, orang-orang yang bertaubat, wa amana, orang yang beriman, wa amala amilan salihah, wa amila amalan salihah, bertaubat dia, memperbaiki kebaikan segala yang buruk, lalu kemudian dia menjadikan amalnya amal saleh, maka mereka itu dijadikan Allah hasayiatihim hasanat, segala yang kotor-kotor, segala yang buruk-buruk diganti Allah dengan yang baik-baik. Oleh sebab itu tidak ada manusia yang silap. Kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam silap, salah, dosa. Kita memang tempat silap, salah dan dosa. Tapi orang yang baik bukanlah orang yang larut dalam kesalahan. Seandainya semua manusia ini bersalah, berdosa, apakah Allah akan menghukumnya? Pasti. Tapi seandainya manusia ini semuanya baik, maka dalam hadis dikatakan, andai seluruh permukaan bumi ini semuanya baik, maka Allah akan ciptakan makhluk yang baru. Makhluk yang baru itu akan berdosa dan Allah membukakan pintu ampunan kepadanya. Itulah makna salah satu sifat nama Allah, Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Asy-Syakur, Maha Pemberi balasan, Ar-Rauf, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Kasih. Maka kita minta kasih sayang Allah. Dosa kami banyak ya Allah, kami meminta ampunan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah hadirin hadirat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil hikmah dari Idul Fitri adalah bahwa setelah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga. Mata kita tahan tidak tidur malam, bahkan di sebelum terakhir kita tetap khusyuk i'tikaf. Tangan kita bawa melangkah, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, sholat tarawih 30 malam. Apakah cukup hanya di situ? Tidak. Kita berikan sebagian harta kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita tidak pelit, kita tidak bakhil, kita tidak kikir. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, kikir, maka dialah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tidak hanya sekedar memberikan 2,5 kg beras, 55.000 rupiah atau berapapun yang kita bayar, tapi lanjutkan perbuatan baik ini dengan memperbanyak sedekah yang wajib dalam bentuk zakat, yang sunnah dalam bentuk infak, wakaf, sedekah, wasiat, hibah. Ini harta titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita masuk masjid, kita minta rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untuk kami. Tapi ketika kita keluar masjid, yang kita minta, Allahumma ftahli abwaaba fadlik,
ya Allah bukakan pintu rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah, berjalanlah di atas muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Mukmin yang kaya, mukmin yang sukses, bisnismen, ekonominya mantap, secara finansial mapan, itu orang baik. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah, lebih disayang Allah, minal mu'minil dhaif, daripada mukmin yang lemah, miskin, susah, melarat. Oleh sebab itu, mari tingkatkan ekonomi umat, yang pedagang dengan barang dagangannya, yang petani dengan pertaniannya, yang jasa pemikiran dengan jasa pikirannya, kontribusi akalnya, manajemen ekonominya, sarjana hukum, pengacara, advokat, arsitektur, semua berperan. Semua itu adalah cara untuk mencari rezeki yang halal. Tapi kalau sudah rezeki didapat, ingat, orang Islam mencari rezeki bukan untuk menumpuk harta, tapi pakailah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sari abbah, seperti kau tanam sebutir, ambatan sab'a sanabil, akan menumbuhkan 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir akan ada 100 biji. Lalu kemudian dia menjadi 7, menjadi 100, menjadi 700. Apakah hanya itu saja? Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim, karunia Allah lebih luas, lebih banyak, lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang pernah kita pikirkan. Sesungguhnya harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, itu tidak seberapa dibanding nikmat Allah yang sudah kita terima. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, berapa tetes darahnya yang keluar, yang dicuci oleh buah pinggang, bagaimana kelopak matanya, bagaimana telinganya, bagaimana tenaganya, bagaimana ingatannya, itu tidak tertebus dengan materi. Jangan pernah kita menyangka kita sudah menebus surga dengan harta yang kita punya. Kita hanya baru sekedar mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Andai ada orang yang berpenghasilan 4 juta, maka 1 tahun dia sudah memperoleh 48 juta, padahal 85 gram emas itu hanya 42 juta 500 rupiah. Maka 42 juta 500 ribu rupiah itu dia sudah terkena nisab, keluarkanlah zakatnya. Jika tidak, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, menumpuk harta, menumpuk uang, fala yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak keluarkan zakatnya, maka Allah memberikan ancaman, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka, mereka mendapatkan azab yang amat sangat menyakitkan. Hartanya itu nanti akan dipanaskan, dididihkan, menggelegak, lalu kemudian ditimpakan ke kepala mereka, ke pusat mereka, ke usus mereka, ke pundak mereka. Lalu Allah katakan, hadza ma kanaztum, inilah harta yang dulu kau tumpuk, fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Setelah kita bayarkan zakat mal, zakat profesi, zakat pendapatan, zakat dagang, zakat rikas barang temuan, zakat pertanian, zakat kelapa sawit, zakat karet, zakat ternak kambing, maka jangan lupa kita juga berinfak dan bersedekah. Setiap hari malaikat mendoakan orang yang berinfak dan bersedekah. Allahumma ati munfiqan halafa, ya Allah, beri ganti kepada mereka yang bersedekah, beri ganti pada mereka yang bersedekah. Tapi jangan lupa Allah juga mengirimkan malaikat kepada mereka yang tidak mampu dan tidak mau. Ada yang mampu tapi tidak mau bersedekah, maka apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, berikan mereka kebinasaan. Binasa bukan berarti hancur rumahnya, rumahnya tetap besar, kendaraannya tetap mewah, umurnya tetap panjang, tapi tidak ada berkah di dalamnya. Harta menjadi laknat, menyebabkan dia jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika masalah rezeki, kita minta wa barakatan fil rizqi, berilah barakah dalam rezeki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang yang pelit, orang yang kikir,
simpanlah harta itu. Tapi kelak kau akan mati saudaraku, dan ketika kau mati, hartamu akan dibagi oleh ahli waris. Mereka akan mencabik-cabik, mereka akan mengeroyok, mereka akan menerkam seperti seekor singa lapar yang mencabik-cabik binatang buruannya. Mereka tidak ingat karena mereka tidak pernah dididik agama. Anak, menantu, cucu, orang yang disayang habis memakan harta itu. Kalau dulu mereka pernah dididik agama, mereka akan datang ke masjid, menginfakkan 1 sak, 2 sak semen, 1 truk kerikil besi, kosen, jendela, tiang. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai pagi ini kita salat Idul Fitri di masjid yang belum selesai ini. Tanah ini tanah wakaf, tiang ini tiang wakaf. Orangnya sudah lama meninggal dunia, bahkan mungkin dagingnya, kulitnya, tulang belulangnya sudah habis dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir kepada mereka. Kita dapat pahala, mereka dapat pahala. Karena apa? Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Yang tetap mengalir itu adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Berharap kepada istri akan kecewa setelah kita mati, dia akan menikah sekali lagi. Berharap kepada suami akan menderita setelah kita mati, dia akan menikah sekali lagi. Berharap kepada anak, kalau dia soleh, dia akan doakan kita. Tapi kalau tidak, dia akan pakai harta kita di jalan yang tidak diridhai Allah. Berharap kepada harta akan binasa, berharap kepada kuasa akan sirna, berharap kepada kawan berubah menjadi lawan. Maka berharaplah kepada sedekah. Kullu mri'in tahta zilli sedaqatihi, semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Dengan sedekah itulah dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar yang saat itu tidak ada naungan. Yauma la zilla illa zilluh, tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, kita maha kecil, kita kerdil, kita tidak ada apa-apanya, kita hanya butiran debu di hadapan karunia Allah. Maka ketika dititipkan Allah umur panjang, dititipkannya rezeki yang halal, pakailah rezeki itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak sampai masanya kita akan diantar yang dikatakan orang tempat peristirahatan terakhir. Kalau dia orang soleh, memang betul itu tempat istirahat. Tapi kalau tidak ada amal, itu adalah tempat azab pertama. Akan disusul dengan azab kubur, akan disusul dengan azab mungkar nakir, akan disusul dengan azab padang mahsyar, akan disusul dengan azab. Jangan robah nikmat menjadi azab. Innallaha lam yakum mughayyiran, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Karena Allah tak pernah merubah nikmat. Nikmat itu tetap nikmat, kitalah yang merubahnya menjadi azab. Yang pelit, yang kikir, yang bakhil, yang medit, isma syi'ta, hidup semaumu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai. Semua yang kau tumpuk akan tinggal, akan hilang. Yang kau bawa hanya 3 helai, 5 helai, itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, menantu, sahabat, handai tolan, kerabat, teman sekantor, atasan, bawahan, karyawan, pegawai, mereka akan mengantar. Tapi setelah mereka masukkan ke liang lahat, mereka akan pulang ke rumah. 2 hari setelah itu mereka akan tertawa, mereka akan terbahak-bahak. Kitalah akan menanggung azab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isma syi'ta, hidup semau, fa innaka mayyit. Kau akan jadi bangkai, kau akan jadi santapan cacing tanah. Maka ketika harta ada, pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarji'us nani, yang 2 akan pulang ke rumah. Harta pulang, keluarga pulang, istri yang katanya sayang, suami yang katanya cinta, yang katanya sehidup semati, mereka akan pulang. Mereka akan terlelap dalam kasur yang empuk, mereka akan lelap dalam mimpi yang indah. Kita akan sendiri di tempat paling gelap, di tempat paling sejuk, di tempat paling sempit, alam kubur. Maka di saat itu
ada pernah kita berikan di jalan Allah, itulah yang akan mengalir, dia tidak akan pernah putus ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin ketiga yang terakhir yang dapat kita petik dari Idul Fitri ini adalah bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwan, kau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Kita sudah mintakan ampun untuk kita orang tua. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tapi ada dosa yang tak dapat dimaafkan kepada Allah. Menangis bertumpah air mata darah, meminta kepada Allah, maafkan salahku pada si fulan, maafkan silapku pada si fulan. Menangis di pintu Ka'bah, Allah tidak dapat maafkan karena ini hubungan kita kepada sesama manusia. Oleh sebab itu dikatakan manusia ini turibat alaihimuz zillah, mereka akan dihinakan, mereka akan direndahkan, mereka akan dibuat sama seperti tanah yang tak bermakna sampai mereka menjadi illa kecuali bihablim minallah, hablum minallah wa hablim minannas, hablum minannas. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari sholat Id, datang dari jalan kanan, pulang dari jalan kiri, datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa? Makin banyak orang kita jumpai, makin banyak tempat kita bersalaman. Mamin muslimaini, dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Inilah kesempatan baik dan mulia sifat orang bertakwa, wal afina 'anil nas, mereka orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini 30 hari Allah menguji, hai hambaku, kuuji kau dengan makan, lulus, kuuji kau dengan minum, lulus, kuuji kau dengan nafsu syahwat, lulus. Hari ini kau kuuji yang tampaknya ringan, sanggupkah kau? Saudara almarhum Haji Abdul Halim enggak begitu, saudara. Enggak banyak ngomong, enggak teriak, saya sediakan lapangan kerja, saya akan sediakan pekerjaan. Tidak, beliau kerja nyata, buka pabrik, buka kebun, buka usaha, disediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, yang begitu bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Selain itu saudara, almarhum semasa hidupnya Masya Allah, saudara, Masya Allah, satu yang tidak akan pernah saya lupakan. Ya, di sini juga mungkin Pak Gubernur perlu tahu, dengan Wakil Gubernur perlu tahu. Salah satu kunci kesuksesan aksi 212 di Jakarta adalah almarhum Haji Abdul Halim, saudara. Kenapa? Banyak ulama, banyak habib, banyak kiai dibeliin tiket pesawat buat ikut aksi 212, saudara. Masyarakat saudara yang dibawa dikasih bis, dikasih mobil, puluhan bis datang ke Jakarta hanya untuk 212, saudara. Untung dulu nggak ketahuan sama Jokowi. Kalau ketahuan, wah bisa diubar tuh. Nah, itulah artinya apa? Haji Abdul Halim ini main di belakang layar, nggak teriak, nggak teriak, dikumpulin habib. Siapa yang mau ke Jakarta? Siapa yang mau ikut berjuang? Siapa yang mau bela Al-Quran? Siapa yang mau ikut 212? Ditanyakan, habaibnya kiai kita siap ikut. Disediakan tiket pesawatnya, saudara. Bukan hanya dari 212, dari 411. Saudara, termasuk Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab yang selalu setia hadir, saudara. Ini menjadi saksi hidupnya. Jadi ternyata diam-diam Haji Abdul Halim walaupun di usia yang lanjut, di belakang layar beliau termasuk mujahid, pejuang yang ikut serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, saya mau tanya, orang seperti itu pantas gak untuk dicintai? Pantas tidak untuk dihormati? Tapi memang di akhir hidupnya beliau diuji oleh Allah, saudara. Ada yang iri, dengki, hasut, saudara. Melakukan aneka ragam fitnah, saudara. Tapi tetap Allah selamatkan beliau. Allah panggil beliau kembali ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
tanpa ada orang-orang yang jahat yang mampu untuk memposisikannya di tempat yang tidak layak bagi beliau, saudara. Ya, Haji Abdul Halim memang bukan nabi yang maksum. Haji Abdul Halim memang bukan malaikat yang maksum, saudara. Tapi beliau begitu banyak kebaikannya, nggak pantas kita cerita kejelekannya, saudara. Ada kelompok-kelompok manusia seperti para sahabat Nabi, seperti tabi'in, seperti tabi'in. Mereka tidak maksum. Mereka semua juga ada salah, tapi nggak pantas kita cerita kesalahan sahabat, cerita kesalahan tabi'in, cerita kesalahan tabi'in. Kenapa? Begitu tinggi kedudukan mereka, begitu banyak kebaikan mereka, saudara. Nah, ini mestinya kita jadikan prinsip. Saudara, jangan orang punya kebaikan 10.000, satu kesalahan dibuang ke sampah. Enggak begitu hidup, saudara. Enggak begitu hidup, saudara. Berapa banyak kebaikan, saudara, yang dilakukan oleh manusia, tamhur sayyi'at. Dia mampu untuk menghapus segala kejelekan. Nah, karena itu sekali lagi Allah sayang kepada Haji Abdul Halim. Haji Abdul Halim akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau wafat dalam keadaan mazlum, dizalimi oleh orang-orang yang jahat. Tentu orang yang menzalimi yang akan mendapatkan balasan, dan Allah tidak akan diam dari kezaliman, saudara. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap mendoakan Haji Abdul Halim? Siap tetap menghormati beliau? Siap melanjutkan dakwah perjuangannya? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, baiklah ya ikhwan. Malam hari ini kita lihat di sini ada Pak Gubernur, ada Pak Wali Kota, ada Kasdam dan lain sebagainya, saudara. Ini indah. Ulama dan umara kalau sudah duduk bareng, ngobrol bareng, bikin acara bareng, mestinya kita bersyukur, bukan curiga. Betul? Betul. Saudara, kita jangan curiga kepada umaranya, apalagi curiga kepada ulamanya. Jangan. Ada satu hadis, saudara, yang Nabi mengatakan sinfan minan nas, insaluhat saluhan nas, wa fasada fasadan nas. Ada dua golongan manusia, yang kalau kedua ini baik, maka masyarakat akan ikut baik. Kalau dua golongan ini buruk, maka masyarakat akan ikut buruk. Siapa mereka? Ulama wal umara. Golongan ulama dan umara. Ada mengatakan, Habib, itu hadisnya maudhu, palsu. Jadi jawab, iya, hadis itu palsu menurut Albani. Nah, saudara, tapi menurut Abu Nu'aim Asfahani, saudara, menurut ulama-ulama salaf jauh sebelum Albani, hadis itu dhaiful isnad, sahihul makna. Hadis tersebut, ya, sanadnya memang dhaif, tapi maknanya benar, saudara. Nah, lalu bicara tentang hadis dhaif, saudara, kita ini ahlus sunnah wal jamaah tidak menolak hadis dhaif bulat-bulat. Saudara, kita bukan pengikut Albani. Bukan. Kalau pengikut Albani, saudara, hadis dhaif dan hadis palsu disamakan. Semuanya dibuang ke tong sampah. Enggak begitu. Saudara, baik. Kalau hadis sahih atau hadis hasan, wajib kita jadikan dalil dalam setiap masalah. Ini rumus ini. Nah, baik. Hadis sahih dan hadis hasan wajib dijadikan dalil dalam setiap masalah. Masalah akidah, atau masalah hukum, atau masalah akhlak, atau masalah fadailul a'mal. Wajib. Lalu bagaimana kalau hadis maudhu, hadis palsu? Hadis palsu haram dijadikan dalil dalam tiap masalah. Nggak boleh. Kalau hadis palsu buang ke tong sampah. Saudara, nggak boleh kita jadikan dalil. Baik dalam akidah maupun hukum, maupun begitu juga dalam soal akhlak. Haram. Pertanyaannya lalu bagaimana hadis dhaif? Saudara, hadis dhaif dibagi-bagi oleh ulama. Ada yang dhaifnya yasir, ada yang mutawassit, ada yang syadid, ada yang dhaifnya ringan, ada yang dhaifnya sedang, ada yang dhaifnya berat, saudara. Yang dhaifnya ringan dan dhaifnya sedang, saudara, bisa dan boleh diamalkan selama memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah ditetapkan, saudara. Seperti apa? Saudara, hadis dhaif tentang targhib wa targhib, saudara, tentang targhib wa targhib. Hadis dhaif untuk dakwah, hadis dhaif untuk memotivasi umat, saudara. Enggak apa-apa. Boleh dipakai, silakan. Saudara, seperti apa hadis dhaif, saudara? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dhaif.
tapi dipakai oleh ulama di mana-mana tempat. Kenapa? Litarghib. Litarghib, untuk mendorong umat akan mereka belajar setiap saat, saudara. Boleh hadis dhaif selama tidak berat, selama dia tidak palsu, boleh untuk dijadikan dalil dalam hal-hal fadhailul a'mal, untuk dakwah, untuk taujih, untuk irsyad, untuk raqaiq, saudara, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Termasuk hadis yang barusan kita bawa, dhaiful isnad, sahihul makna. Ya, ulama semua terima. Memang ada dua golongan manusia, kalau mereka baik, masyarakat akan ikut baik. Kalau duanya jelek, masyarakat akan ikut jelek. Siapa? Al-ulama wal umara. Kalau ulamanya baik, umaroknya baik, niscaya masyarakat akan ikut baik, saudara. Kenapa? Karena ulama membimbing masyarakat ke arah kebenaran dan kebaikan dalam urusan agama. Dan umara membimbing masyarakat dalam arah kebenaran dan kebaikan dalam urusan dunianya, saudara. Sehingga masyarakat niscaya akan baik. Tapi kalau sudah umaroknya jelek, ulamanya jelek, umaroknya jahat, ulamanya jahat, kesian, masyarakat akan tersesat, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya mau tanya nih semua di sini, mau tidak ulamanya baik? Setuju tidak? Mau tidak umaroknya baik? Dukung tidak? Takbir. Maka itu kita ajak, saudara, kalau ulama dan umarok sudah berhubungan baik, kita dorong supaya dua-duanya tidak membuat satu keputusan kecuali yang baik-baik saja. Insya Allah. Baik, sebelum saya akhiri, saudara. Kemarin ada rombongan ulama diundang oleh presiden untuk buka bersama, bincang dengan presiden, diskusi soal Palestina dan lain-lainnya, saudara. Saya diundang, tapi saya tidak bisa hadir karena saya sedang sakit, kurang sehat. Tapi saya kirim, saya punya menantu, yaitu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, saudara. Nah kemudian setelah bertemu dengan presiden, saudara, menjelaskan soal board of peace, menjelaskan soal Palestina, menjelaskan soal keadaan negara, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Setelah itu, ulama-ulama punya pandangan, ulama-ulama menilai. Ada yang kemudian mendukung, ada juga yang tetap tidak. Jadi itulah teman-teman ya, khotbah Ustadz Abdul Somad di Lebaran kali ini. Banyak orang itu ya di Lebaran tahun ini pada pusing karena kenapa ya, balikan lagi di ekonomi lagi ya. Karena suaranya gitu. Iki lho jaga. Jadi kita bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwasanya Lebaran kali ini tuh penuh dengan penuh hikmah ya, terutama buat kita yang menunaikan ibadah puasa selama 30 hari, terus ditutup dengan melakukan ibadah sholat id. Setelah sholat id kita mendengarkan khutbah, dan setelah mendengarkan khutbah kita berziarah ke makam orang tua kita ya, terutama kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kita berziarah. Dan apabila kalau masih hidup ya kita sungkeman ya. Setelah kita sungkeman, terus kita bermaaf kepada tetangga kanan kiri, karena di bulan Lebaran ini ya kita masih diberi umur buat melaksanakan atau memperingati Lebaran ini. Terutama ya awake dhewe iki sing biasane sing ampung di dosa kan jadi ben reseneh ta, ngono ta. Cara ibarat baju kan dienggo terus kan wayahe ngumbah gitu. Nah, ngumbah dengan cara gimana ya, kita silaturahmi, kita bermaaf-maafan ya tuh.
Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman merasa konten saya itu bermanfaat, bisa teman-teman mengikuti setiap kali saya mengupload video ini. Oke teman-teman, dan itu ya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu kan gratis ya, nggak dipungut biaya. Apalagi itu di bulan seperti ini kan kita juga dapat pahala juga, membantu sama saudara yang mendukung ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada penampakan itu ya, kakek-kakek tua itu ya, katanya itu orang puasa kok penuh nafsu ya. Puasa itu kan harus dibaca terus, ini lagi malah bengi-bengi mek opo niku lho. Iya ta. Nek nang demit piye kok bengi-bengi ngerusuk-ngerusuk. Tapi biasa lah, paling balane demit ki ora ora dipik demit. Oke ya. Kasih lihat tuh ya. Terus teman-teman ya, jangan lupa kita sambil takbir ya, walaupun kita nggak ikut di masjid atau di musola, di rumah juga bisa ya, dalam hati juga bisa kan. Apa sasar betul akeh rata-rata. Iki guys ya, sing bakal jadi orang kaya nih guys ya. Aku sasar. Ya. Sasar. Tuh. Apa barang? Oke. Kita nonton beneran. Iki sedherong kasebancaan guys iki. Loh. Bancaan. Titik limo. Limo guys. Bari ayo guys. titik limo. Ya guys ya. Jadi nek pengen banca aja. Nah ini kesin tukang jagale gitu ya lah. Kan